Di mana ya? Kok nggak kelihatan? Apa di sebelah sini? Atau di sebelah sana? Nah, ini dia adik-adik. Hai adik-adik semua. Apa kabar nih hari ini? Kalian sudah mandi? Sudah gosok gigi? Yuk kita beribadah dulu kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami rindu dipenuhi oleh Roh-Mu. Jamalah hati kami ya Tuhan. Amin. Adik-adik, tadi pas kakak saya ini teropong, ada sebuah gedung yang besar sekali. Kokoh temboknya, tidak mudah orang melewatinya dan masuk ke dalamnya. Ya, nanti kita dengar ceritanya ya. Sekarang kita bernyanyi dulu bersama kakak Seni. Putar-putar 7 kali, berputar-putar 7 kali, nyanyi Hosana sorak haleluya, berputar-putar 7 kali, berputar-putar 7 kali, berputar-putar 7 kali, nyanyi Hosana sorak haleluya, berputar-putar 7 kali, berputar-putar 7 kali, berputar-putar 7 kali, nyanyi Hosana sorak haleluya, berputar-putar 7 kali, berputar-putar 7 kali, berputar-putar 7 kali, nyanyi Hosana sorak haleluya, tembok Yeriko runtuhlah, berputar-putar 7 kali, berputar-putar 7 kali, nyanyi Hosana sorak haleluya, tembok Yeriko rubuhlah. Adik-adik, firman Tuhan hari ini judulnya diambil dari firman Tuhan di Yuk kita saksikan. Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Tidak ada orang keluar atau masuk. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Dan janganlah perdengarkan suaramu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Dan kepada bangsa itu dikatakan, Majulah, kelilingilah kota itu." Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu,
Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala. Maka berjalanlah maju ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Demikianlah pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh, mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu, mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Lalu bersoraklah bangsa itu. Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi, ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah yang hebat, sekuat apapun bisa Tuhan hancurkan, setangguh apapun bisa Tuhan runtuhkan. Tuhan kita sanggup melakukan segalanya. Hanya dengan menyuruh bangsa Israel mengelilingi tembok 1 kali selama 6 hari, dan hari ketujuh mengelilingi temboknya 7 kali sambil bersorak, semua tembok Yeriko runtuh. Kota Yeriko mau diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dengan cara yang tidak susah, hanya mengelilingi tembok. Hebat ya Tuhan. Untunglah bangsa Israel taat mendengar suara Tuhan lewat Yosua. Yosua juga percaya kepada Tuhan yang besar dan berkuasa. Haleluya. Mari kita juga berbuat sama seperti Yosua ya. Percaya akan firman-Nya, maka kita akan melihat keajaiban terjadi dalam hidup kita. Amin. Tuhan, tak ada yang mustahil.
Ayat hafalan hari ini adalah Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tugas adik-adik menggambar tembok Yeriko seperti ini. Dan menggambar bangsa Israel seperti ini adik-adik. Gambar ini boleh diwarnai adik-adik. Setelah itu adik-adik bikin videonya ya. Videonya seperti ini. Tembok Yeriko yang roboh. Sudah selesai adik-adik. Tugas lainnya, nyanyikan lagu berputar-putar 7 kali seperti yang kakak Seni lakukan tadi dengan memakai gaya. Kita sudah selesai ibadah saat ini. Kita mau akhiri, mari kita berdoa. Berkat-Mu Tuhan turun atas setiap anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah hari ini. Dalam Tuhan kami cakap melakukan segala perkara. Dalam nama Yesus, amin.